Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali. Kata tadi, rukun daripada rukun-rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada yang namanya rukun qalbiyah, yaitu niat. Itu termasuk rukun qalbiyah. Ada juga rukun qauliyah. Jadi rukun-rukun yang harus diucapkan, harus dibaca. Seperti mana takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Itu tidak boleh baik imam ataupun makmum kalau membaca Al-Fatihah dalam hati. Itu rukun qauli harus dibaca. Paling tidak kita bisa mendengar diri sendiri. Itu paling sedikit. Ada juga rukun-rukun fa'liyah. Rukun qauliyah diantaranya seperti takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud, at-tahiyyatul, itu harus dibaca. Jangan sampai dibacanya dalam hati. Yang dalam hati ini satu, yaitu niat. Itu termasuk qalbiyah. Ya, kecuali kalau kita melihat seseorang, ada orang bisu. Orang bisu tidak termasuk. Itu harus membaca qauliyah, karena bagaimana membacanya ya. Tapi tetap fa'liyah harus dikerjakan. Ruku, berdiri juga itu termasuk fa'liyah. Makanya maaf Pak, kalau kita misalkan sholat mampu berdiri, ini sholat wajib nih. Sholat wajib kita mampu berdiri, itu tidak boleh duduk, kecuali dalam sholat sunat kita boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib kita mampu berdiri, mampu ruku, mampu sujud, mampu ketika kita bangkit dari sujud, itu sama sekali tidak boleh sholat kita sambil duduk, karena kita mampu berdiri. Tapi memang kalau tidak mampu berdiri, ya silakan duduk. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, itu dibolehkan juga sholat berbaring kan. Tidak bisa kayak tadi menelentang ya. Ada yang seolah-olah tidak dikhususkan, tidak qauliyah, yaitu diantaranya seperti orang-orang yang bisu. Tapi kalau fa'liyahnya tetap harus ruku, harus sujud, harus berdiri. Ada juga yang mungkin harus membaca, tapi tidak diharuskan ruku, sujud. Seperti sholat apa? Sholat yang diikat Pak. Kita misalkan diikat, ditahan di pohon atau diikat di satu tiang, kita perlu sholat. Kalau ucapan, bacaan tetap baca, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, yaitu darurat. Ada lagi sholat yang sama sekali tidak ada bacaannya, qauliyah, tidak ada pekerjaannya, tidak ada ruku sujud. Seperti sholat apa? Ya, orang bisu diikat. Udah bisu diikat, akhirnya tidak qauliyah, tidak diucapkan, juga tidak bisa mengerjakan ruku dan sujud ya. Nah, ini sangat-sangat harus diperhatikan ya. Karena ini merupakan daripada rukun daripada rukun-rukun sholat yang mau tidak mau atau seolah labudda, itu harus, yang dikatakan wajib ya. Kalau kita hitung-hitung banyak Pak, itu ada 17, seperti niat, takbir, berdiri, baca Al-Fatihah, ruku, ya, itidal, tumaninah juga itu masuk pada rukun. Sujud juga, sujudnya ada tumaninahnya, duduk di antara dua sujud juga ada tumaninahnya. Itu termasuk daripada rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Nah itu Masya Allah. Apabila seseorang sholatnya memperhatikan syarat sahnya sholat, memperhatikan daripada rukun-rukunnya sholat, dibarengi dengan selalu hadir hati, hadir hati, itu kata Nabi Rasulullah SAW, ketika kita betul sholat, ketika kita ruku, itu dosa kita itu seolah-olah menggelinding Pak, dosa kita. Apalagi ketika kita sujud, dosa itu seolah-olah menggelinding kayak. Cuman kita tidak bisa melihat seperti itu ya. Rasul yang bisa. Rasul menyatakan seperti itu. Kalau memang betul-betul sholatnya seperti tadi, jadi harus betul-betul diperhatikan. Terus kenapa kita harus sholat Pak? Dari segi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala betul,
Terus sekarang Allah memerintahkan kita sholat untuk apa? Nah, ini kita perlu tahu, Pak. Jadi Allah memerintahkan sholat kepada kita agar supaya kita ada hubungan sama Allah. Litakuna silatan bihadratillah. Jadi ini pentingnya sholat, agar supaya kita ada silah, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nikmatnya ada hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diterangkan dulu, apabila kita mempunyai teman, misalkan pejabat-pejabat, taruhlah kita mempunyai teman presiden, terus kita dihubungi oleh presiden, bagaimana kita bahagianya? Kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita ada hubungan sama Allah. Ini pentingnya. Jadi litakuna silatan bihadratillah. Jadi kenapa kita diperintahkan sholat? Agar supaya ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu nikmat yang paling nikmat apabila seseorang ada hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada hubungan. Makanya kalau kita ingin lihat derajat kita, Pak, kedudukan kita di hadapan Allah ini mulia atau hina, lihat diri kita, apa kita sering ingat kepada Allah atau tidak. Ini bisa dijadikan seolah barometer, kata Nabi Rasulullah SAW. Man ahabba ayyamala, barang siapa yang menginginkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia ataupun hina, kata Nabi, pal yang dur, lihatlah kedudukan Allah di dalam hati kamu. Lihatlah kedudukan Allah, apa kita banyak mengingatnya atau tidak. Ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kedudukan kita. Tapi ketika kita banyak lupa kepada Allah, naudzubillah. Tidak ada seseorang yang sangat senang apabila berkumpul dengan yang dikasihnya. Tidak ada seseorang yang sangat senang apabila melebihi berkumpul daripada yang dibanggakan atau yang dikasihnya. Nah, kita apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah nyatakan dalam hadis qudsi. Kata Allah, "Ana ma'aman dakaroni." Aku beserta orang-orang yang mengingatku. Jadi ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbarengan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling tak terhingga, nikmat yang paling besar. Ketika kita mengingat Allah, karena kita mengingat Allah berarti Allah ingat kita. Nah, ini Masya Allah. Jadi kata tadi, apa hikmah tujuan kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar supaya ada hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus keduanya agar apa? Agar supaya tadkiron bi adomatillah, agar supaya kita ingat kepada keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat keagungan Allah, mengingat kedudukan Allah, dan juga agar supaya wasukron ala ni'matillah, agar supaya kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Ini inti daripada sholat. Ketika sholat berarti kita ada hubungan sama Allah. Ketika sholat berarti kita mengagungkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat berarti kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Masya Allah. Jadi diusahakan sholat kita terus diperkuat dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pikiran-pikiran kita kemana. Di sini dikatakan wasaiton la'anahullah haris alla ayyusgilal mu'min an solatihi. Jadi yang namanya setan laknatullah ini itu rakus agar supaya itu memalingkan, menghalang-halang kepada orang mukmin daripada sholatnya. Hatta annahu yabtahu lahu inda qiyami ila salatu abwaban minal hawaiji. Sehingga ketika sholat, setan ini memasukkan daripada cita-citanya, keinginan-keinginan jadi ingat. Sebelum sholat mah tidak ingat, tapi ketika sholat jadi ingat. Itu dari setan, Pak. Kata Rasulullah SAW ataupun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolonglah kamu sekalian, yaitu pada sobar dan kepada sholat. Contoh, ketika kita hilang sesuatu, Pak. Hilang sesuatu apa? Kata Allah, minta tolonglah sabar dengan cara sholat. Hanya kita tahu kita sholat, Pak, sholat. Karena tadi hilang atau tidak ingat sesuatu. Tapi ketika sholat kita jadi ingat.
Itu ingatnya dari siapa? Itu ingatnya dari setan. Jadi setan memberi ingat ketika kita sholat, karena setan tidak mau sholatnya khusyuk. Jadi ketika kita sebelum sholat kita tidak ingat, kita menyimpan sesuatu di mana, lupa. Kata Allah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita setelah sabar kita sholat. Ketika kita sholat jadi ingat, oh di sana atau di situ tempat itu. Itu yang memberi ingat siapa? Setan. Agar supaya apa? Agar supaya sholatnya tidak khusyuk, mengingat. Makanya di sini dikatakan wasaitun la'anallahu ta'ala harisun ala ayyus gila mu'min an sholati hatta innahu yabtahu lahu inda qiyami ila sholat abwaban minal hawaij wa yudkiruhu asya'a minal umur allati tuhimmuhu fi dunyahu. Ini seperti itu. Ketika kita tidak sholat tidak ingat, tapi ketika kita sholat jadi ingat. Itu yang memberi ingat setan. Ya. Padahal kalau sholat ulama, Pak, sholat aulia itu lupa sama sekali. Seperti kemarin diterangkan Imam Ali ya. Imam Ali itu sama sekali jangankan mengingat sesuatu, sampai rasa sakit dalam badannya itu tidak terasa ketika sholat. Saking nikmatnya berhadapan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saking nikmatnya. Itu nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi lupa segala-galanya Pak dalam sholat ini. Kalau kita aneh, ketika kita Allahu Akbar jadi ingat semuanya. Yang ini ingat, yang ini ingat, yang ini. Itu ingatnya dari siapa? Dari setan. Karena setan sangat rakus merusak sholatnya seseorang agar supaya apapun yang diinginkan, apa yang dicita-citakan jadi ingat ketika sholat. Padahal kan maaf ya, kalau kita lagi sholat urusan-urusan dunia lepas dulu Pak. Semuanya lepaskan, semua urusan dunia lepaskan. Jangan dibawa-bawa. Ya, jangan dibawa-bawa itu. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati, wa nusuki ibadahku itu lillahi rabbil alamin. Lupa segala-galanya. Nah kita sholat kita kadang-kadang baru Allahu Akbar sudah ingat kemana-mana. Itu pekerjaan siapa tuh sampai ingat? Pekerjaan setan. Makanya itu disunatkan kita tadi sebelum kita sholat paling tidak kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, di sini dikatakan wadalika ustuhiba al ulama rahimahumullah dalil musolli. Jadi disunatkan buat orang yang sholat ayak ro'a inda iradatid duhuli fi sholat, membaca ketika mau masuk sholat qul a'udzu birabbin nas, membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu tujuan agar supaya tahassunan minas syaitonir rajim, menjaga daripada setan yang dilaknat. Ya ini Pak. Jadi mudah-mudahan selalu sholat kita betul-betul diperhatikan. Kadang kita mungkin pernah sholat rasanya tidak enak sama sekali. Saya kalau misalkan sholat tidak enak, tahu-tahu misalkan salam aja, kok tidak ingat sama sekali. Itu keinginan sholat pasti diulangi. Karena tidak ada rasa manisnya sholat itu nggak ada. Tapi ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, rasanya betul manis, terasa itu betul-betul terasa. Tapi kalau sama sekali tidak ingat, ketika kita takbir terus ingatan kemana, tahu-tahu salam aja. Ya. Makanya kalau seseorang misalkan sampai sholatnya lupa 3 rakaat atau 4 rakaat ini, 3 rakaat atau 4 rakaat, itu kan sampai disunatkan sunat sujud sahwi. Untuk apa sujud sahwi? Itu untuk menyempurnakan sholat kita yang rusak. Sunat sujud sahwi itu. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita yang rusak. Karena saking lupanya, akhirnya rakaat juga kita sudah lupa. Malah ada Pak yang membaca Al-Fatihah di dalam tasyahud. Ada. Saking lupanya, kita lagi at-tahiyat membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saking lupanya. Sampai gitu. Jadi disunnahkan kata tadi apa? Sujud sahwi. Ya, ini untuk penyempurnaan daripada sholat. Nah, ini masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana kepentingan betul-betul memperhatikan itu dihadirkan hati di dalam sholat. Karena sayang kalau kita cuman penting mah kita sholat gugur kewajiban lah kasarnya.
Apakah kita tidak takut merasa sholat kita tidak diterima? Jangan sampai berbahasa kita yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban. Oh jangan, itu kita harus hati-hati, harus hati-hati, betul-betul hati-hati. Takut sholat kita tidak diterima, takut kalau sampai ibadah kita tidak. Apakah ada sholat yang tidak diterima? Oh banyak sekali Pak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terus apakah Pak Ustadz tahu bahwa ini sholat diterima atau tidak diterimanya? Ya kalau secara dohir tidak tahu, tapi itu jelas ada keterangan-keterangan baik dalam hadis, baik keterangan-keterangan di dalam kitab. Kalau begini atau meninggalkan begini atau mengerjakan begini, sampai-sampai disebut la tasih, tidak sah sholatnya. Itu kata hadis atau katakan dalam kitab-kitab. Jadi kalau kita benar terasa nikmat, merasa manis, itu yakinlah bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kita nggak enak sholatnya, kayak tidak ada manis-manisnya gitu, itu lebih baik Pak diulangi lagi, dihadirkan hati kita ya, dihadirkan hati kita. Ini Masya Allah, itu orang-orang yang sebutnya warok ya, afik ataupun ihtiyat, kehati-hatiannya betul-betul dijaga, betul-betul dijaga. Seterusnya, wayan bagi ala tudawima fi sholatika ala qiraati suratil mahsusuh badal Fatihah ila in warada syar'u bihi. Dan seterusnya, hendaklah jangan mendawamkan bacaan di dalam sholat itu yang khusus itu aja. Bacaan surat dalam sholat kulhu sareng kulha kuliah gitu. Ya, jangan khusus. Ya, kita bisa baca yang lain, baca yang lain. Itu bisa sholat Pak kalau kita memang tidak hafal nih. Kalau sholat di rumah tidak hafal, itu bisa sambil membaca Quran sholat ya. Apakah misalkan bisa ditempel di tembok ataupun kita bisa melihat, itu malah mata kita jadi ibadah gitu. Walaupun kata tadi sah suratnya, misalkan kuliah aja dan kulhu terus sholat duhur, asar, maghrib, isya kuliah dan kulhu, itu di sini dikatakan tidak pantas mendawamkan itu. Jadi bagusnya kita surat ini, kecuali sudah ditentukan oleh Rasulullah ya. Contoh misalkan di dalam sholat Jumat, itu kan bagus sholat Jumat itu membaca sabihis setelah sholat Al-Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua membaca hal atakah. Itu dari Rasulullah SAW. Seseorang membaca surat dalam Jumatnya itu terus, itu bagus karena itu memang sudah diterangkan, sudah datang daripada Rasulullah SAW gitu. Nah ini Masya Allah, illa in warda syar'u bihi, kecuali datang keterangan-keterangan yang menentukan bacaan surat di dalam sholat. Wadalika kakirati alif lam mim sajdah wa hal ata alal insan fi subuhin yaumil jumu'ah wahdar an tudawima fi sholatika ala qiraatil suratil qasir kal kafirun ya, kal kafirun wal ikhlas wal mudataini. Jadi setiap sholat bacaannya itu gitu ya gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang, cuman bagusnya jangan itu terus gitu. Baca surat ini, baca surat ini, baca surat ini. Makanya sekelas Habib Anis itu kalau kita datang ke rumah Fareja, ada foto Habib Anis, kakeknya Habib Muhammad yang sering ngisi pengajian. Itu Habib Anis, sekelas Habib Anis, sekelas ulama, itu kalau sholat sambil baca Quran. Jadi Qurannya disimpan. Kalau sholat itu Masya Allah sekelas ulama sebenarnya. Agar supaya apa? Ini mata kita ada ibadahnya, melihat Quran. Mungkin kalau yang pernah ke Makkah, ke Raudhah ya, di Raudhah itu kan hampir semua tembok itu bacaan Quran. Yang kalau yang pernah ke Makkah tuh di Madinah itu di depan itu semuanya bacaan Quran. Wah, kaligrafi bacaan Quran semuanya. Nah, ini Masya Allah. Apabila kita misalkan tidak hafal daripada surat-surat, ya kalau hafal ya alhamdulillah. Misalkan hafal kita jud amma ya, jud amma ini termasuk daripada jud yang ke-30 ya, dari Amma Yatasa'alun sampai terakhir. Paling tidak hafal itu gitu ya, paling tidak hafal itu Masya Allah. Ya bukan tidak boleh kata tadi, ada saya mah nggak hafalnya kuliah sama kulhu, hafalnya kulhu saja, sah tidak? Ya sah gitu. Sah sholat. Nah, ini mah membaca surat mah hukumnya sunnah
Cuman kalau bisa jangan itu aja di sini. Tidak pantas karena banyak faidah-faidah daripada surat yang lain. Seperti dzikir. Kita dzikir misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dzikir la ilaha illallah, atau dzikir apa? Itu lebih baik dzikirnya semua. Jadi semuanya kena faidah-faidah keutamaannya. Makanya kemarin waktu malam minggu kemarin diterangkan ada bacaan yang namanya Wirdul Latif, kumpulan daripada dzikir-dzikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada bacaan surat Al-Hasyr-nya, ada bacaan daripada doa-doa untuk menjaga, membentengi, ada juga yang untuk rezeki, ada juga untuk yang di dalam kubur, ada juga itu macam-macam dikumpulkan oleh Imam Haddad di sini, yaitu dalam kitab Wirdul Latif. Ya. Terus seterusnya, wahdar antudawima fi sholatika ala qiraatul suratul qasir kal kafirun wal ikhlas wal mu'awwidataini. Wa in kunta imaman fal masyru ila tahbib al mandubi ilaih imam ila hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Apabila kita menjadi imam, ya, walaupun kita hafal surat-surat panjang, imam ini harus betul-betul memperhatikan makmum. Jangan-jangan makmum kita ada kakek-kakek nih yang berdiri. Jangan pakai surat terlalu panjang, kasihan nantinya. Gitu. Jadi imam ini perlu sangat memperhatikan imam. Makanya disunnahkan sebenarnya. Kalau kita kalau kita jadi imam, kita lihat dulu ke belakang, lihat dulu gitu. Itu disunnahkan. Lihat dulu jamaah, semuanya dilihat dulu semuanya. Kalau ada kakek-kakek yang rentak misalkan, kasihan kalau dibacakan surat panjang. Gitu kan. Kalau diberikan surat panjang kasihan. Nah, di sini dikatakan wa in kunta imaman fal masyru ilal tahbib al mandubi ilaihi imam ila hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Apabila engkau menjadi imam, itu harus betul memperhatikan agar supaya si makmum terasa enteng. Jangan sampai merasa kesel. Ada makmum terasa kesel. Kesel. Suratnya terlalu panjang, kesel. Ya. Nah, di sini sampai dikatakan ada hadis Mu'ad radhiyallahu anhu wa huwa annahu. Jadi ada satu riwayat Mu'ad bin Jabal, beliau jadi imam membaca surat panjang. Fa'atola alaihim, panjang suratnya panjang. Ya. Jidan, surat panjang sekali. Akhirnya pasakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seseorang laki-laki memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Mu'ad bin Jabal di dalam sholatnya suratnya membacanya panjang. Ya. Jadi ketika seorang laki-laki laporan kepada Rasulullah SAW bahwa Mu'ad di dalam sholatnya suratnya panjang, akhirnya menjadikan banyak makmum sholatnya merasa kesel ataupun kesakitan ataupun gimana, ya. Akhirnya di sini Rasulullah SAW datang ke Mu'ad bin Jabal. Beliau datang ke Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, apatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ini membuat fitnah, hai Mu'ad, dengan bacaan surat yang panjang itu? Nah, di sini jadi disunnahkan apabila kita imam melihat dulu makmumnya. Ya, kalau misalkan di pesantren nih kita yang muda-muda, yang kuat-kuat ataupun yang biasa, mau surat Al-Baqarah juga silahkan. Kalau udah biasa, kalau lihat santri-santri semua. Tapi kalau misalkan masjid seperti masjid ya yang di mana aja banyak yang sholat atau kita perlu itu ya. Jangan sampai suratnya panjang gitu. Itu kasihan. Akhirnya jadi madorot ya. Akhirnya jadi madorot. Tadinya mau lebih baik, lebih panjang suratnya dengan mendengarkan bacaan Quran, tapi nanti jadi fitnah. Ya. Apabila kata tadi kita menjadi imam, suratnya yang cukup. Terlalu pendek juga jangan, ya. Yang cukup lah. Makanya disunahkan kayak tadi, imam ini melihat dulu makmum, lihat makmum. Kalau ada orang-orang tua, ya, itu jangan sampai suratnya terlalu panjang. Nah, ini masya Allah para ikhwatul mukminin rahimakumullah, yang mana mudah-mudahan dengan dibahasnya bagaimana sholat khusyuk, bagaimana kesempurnaan sholat, mudah-mudahan menjadikan tambah ilmu kita untuk menyempurnakan sholat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi terakhir saya ulangi lagi,
Kenapa kita diperintahkan sholat? Agar supaya ada hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita mengingat daripada keagungan Allah, dan agar supaya kita bersyukur pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengajian malam ini cukup sekian. Mudah-mudahan dengan sedikit dan sedikit kita bahas sholat, mudah-mudahan bertambah ilmu kita, terutama untuk menyempurnakan sholat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.